Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, begitu juga kesempatan dalam mengikuti acara pelatihan jarak jauh moderasi beragama. Kemudian sholawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung tinggikan ke baginda kita Rasulullah SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum kita mengkaji tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita mengingat kembali kejadian-kejadian di masa pada zaman jahiliyah, di mana pada masa zaman jahiliyah tersebut muncullah adab-adab yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena pada masa itu belum muncul yang namanya ajaran-ajaran Islam. Bagaimana di masa zaman jahiliyah itu? Di masa zaman jahiliyah, disitulah zaman yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan penderitaan, alam yang gelap. Nah, zaman tersebut merupakan zaman yang paling sedih bagi setiap umat, dikarenakan pada masa itu semua melakukan tanpa ada larangan. Tidak boleh dikerjakan yang seperti itu. Nah, salah satu contohnya para pembesar dihibur oleh wanita-wanita cantik, para pembesar atau orang-orang kaya memperbudak orang-orang miskin. Nah, di situ banyaklah moral yang tidak bisa diandalkan, karena pada masa itu Rasulullah belum lahir ke dunia. Setelah Rasulullah lahir ke dunia, Rasulullah merubah zaman jahiliyah ini menjadi zaman yang terang benderang, zaman yang tidak ada lagi kezaliman terhadap anggota, yang raja terhadap rakyatnya tidak ada kezaliman, dan mulailah tentram dan damai zaman tersebut. Nah, Rasulullah, beliau membawakan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini. Islam sebagai rahmatan lil alamin ini. Jadi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu pembawa kesejahteraan bagi semua atau seluruh alam semesta, termasuk dia bagi hewan, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, begitu juga dengan jin, apalagi sesama manusia, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan artinya, tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi di dalam Islam ini pembawaannya semua damai dan tenang. Islam melarang manusia berlaku semena-menanya,
terhadap makhluk-makhluk tersebut. Baik dia tumbuh-tumbuhan, begitu juga jin, begitu juga hewan. Jadi di sini ada dicontohkan sabda Rasulullah. Masihkah kita ingat tentang sabda Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Al-Hakim? Siapa yang sewenang-wenangnya membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil dari itu, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Sungguh begitu indah Islam ini. Dengan hewan saja pun tidak boleh kita sewenang-wenangnya berbuat, apalagi dengan manusia. Indonesia adalah merupakan negara mayoritas penduduknya Islam. Seharusnya negara kita, Indonesia, menjadi negara yang indah, negara yang damai, dan negara yang beradab. Tapi banyak kita lihat kenyataan yang terjadi di negara kita sendiri atau di lingkungan kita sendiri. Kita tidak bisa menutup mata dan tidak bisa menutup telinga dengan pemberitaan atau yang disebarkan di media sosial. Tentang kisah-kisah yang menyedihkan dan tak beradabnya, khususnya yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Sementara padahal kita memiliki Islam kafah, Islam yang menyeluruh, Islam yang beradab, dan Islam yang menghargai. Tetapi sekarang banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak bermoral lagi dan tidak menggunakan adab lagi di kalangan kita sendiri atau di kalangan umat Islam. Mulai dari anak-anak melakukan pencabulan, berjudi, beberapa contoh yang dapat diutarakan, berjudi, kemudian meminum minuman keras, kemudian narkoba, bahkan sekalipun sampai kepada pejabat kita yang melakukan tindak asusila, setiap hari kejadian semacam ini. Tindak asusila dan korupsi besar-besaran. Jadi kejadian ini hampir terjadi setiap hari yang keluar dari berita. Jika dikatakan kita tidak berpendidikan, sepertinya tidak juga. Saya yakin bahwa kebanyakan dari kita telah mengenyam pendidikan dasar, bahkan tidak sedikit yang sudah sarjana, bahkan lebih daripada itu. Di mana akal sehat kita, wahai para sarjana, dan wahai yang mempunyai pendidikan yang tinggi? Lantas mengapa moral kita bisa hancur? Jawabannya adalah tidak memahami dan menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa Islam tersebut. Setiap umat manusia pasti butuh solusi, dan juga setiap umat Islam butuh ketentraman dan butuh kasih sayang. Jadi kita sebagai umat muslimin, maka kita selalu mengajak untuk berbuat kebaikan yang mencerminkan akhlak yang mulia. Sehingga kita benar-benar mencerminkan rahmatan lil alamin. Yang mencerminkan rahmatan lil alamin tersebut. Jika kita selalu melakukan yang baik-baik,
dan bermanfaat untuk kemungkaran, maka pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam. Kita harus selalu memberikan kebaikan, begitu juga kebenaran, dan memberikan kejujuran kepada siapapun tanpa ada diskriminasi. Secara bahasanya, maka rahmatan artinya muncul yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain adalah kasih sayang. Nabi Muhammad SAW diutus membawa ajaran Islam. Maka Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi, diutusnya Nabi Muhammad adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Jadi, Nabi Muhammad inilah yang mengayomi atau memberikan kasih sayang tersebut kepada manusia. Jadi sewajarnya lah manusia atau kita sebagai umatnya banyak-banyak menyampaikan sholawat kepada Nabi. Karena beliau telah menyelamatkan kita mulai dari alam kezaliman hingga ke alam yang tenang, yang terang benderang ini. Dan mulai dari alam yang tak bermoral, sekarang sudah muncul moral yang baik. Dan muncul lagi moral yang tidak baik. Nah, jadi kita ingat kembali sejarah Rasulullah yang telah membawakan kita ke alam yang benar ini. Meskipun demikian, kasih sayang di sini bukan berarti mengasihi dalam hal kemungkaran dan semua hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga Rasulullah ini adalah berupa penutup nabi dan tidak ada nabi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kita beragama, menjalani kehidupan sesuai dengan kaidah syariat, serta mengajarkan kita bertoleransi kehidupan, mengingatkan manusia terhadap fitrahnya, dan mengajarkan tatanan sosial dan cara hidup yang lengkap dan menciptakan kedamaian, dan begitu juga kesejahteraan dalam kehidupan. Jadi untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan, maka di antara makhluk hidup itu atau di antara sesama manusia itu harus saling harga-menghargai dan harus saling tolong-menolong. Dan manusia atau kita tidak boleh berbuat dengan sewenang-wenangnya saja, sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itulah yang harus kita jalani. Meskipun makhluk hidup seperti hewan, ada tumbuhan yang tidak dapat berbicara, seperti manusia yang diberikan akal pikiran, seharusnya memikirkan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Sebagai contoh, menyakiti hewan dan menebang pohon sembarangan itu merupakan kehidupan yang bisa berdampingan akan menciptakan kesejahteraan bagi makhluk itu sendiri dan khususnya alam semesta. Kalau kita menebang pohon sembarangan dan tidak menyayangi apa yang ada di alam semesta ini, akan timbul bencana bagi kita semua. Justru itu Allah mengatakan
Yang membuat bencana di atas bumi ini adalah kita sendiri. Jadi, bagi orang Islam, setelah mati adalah permulaan kehidupan. Begitu nafas berhembus meninggalkan raga, maka ada kehidupan akhirat. Jadi, setiap Muslim meyakini ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agama yang bagus itu, yang baik itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini, agama Islam ini merupakan agama yang membawa toleransi, yang membawa kedamaian dan keindahan dalam Islam sesama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang agama sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai agama yang bertoleransi kepada agama yang lainnya. Dan jangan kita sebagai umat muslim, jangan kita lupa mengerjakan ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa akhirul kalam minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.